Hatta seorang Rasul, seorang Nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward. Karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita nggak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian nggak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4-nya buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu nggak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu nggak apa-apa banget teman-teman. Itu nggak zalim, itu nggak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun nggak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh nggak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu nggak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu nggak pernah perhatian. Itu nggak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek.
tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3-nya untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu nggak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu nggak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallah.